Kamu harus berpikir cerdas meskipun dengan alat yang terbatas. Menyirami handphonemu terus mati. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwari. Dan kali ini saya akan membahas 5 kesalahan YouTuber pemula yang sangat disepelekan atau kamu tidak mengetahuinya. Dan saya akan bahas tuntas di video ini. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan ini, alangkah baiknya kalau kamu klik like, comment, subscribe, dan tanda loncengnya. Jadi kalau saya upload video baru, kamu langsung dapat notifikasinya. Oke, 5 poin yang sangat 10 lagi. Oke, 5 poin yang perlu kamu ketahui, dan ini adalah merupakan kesalahan kamu jika kamu adalah YouTuber pemula. Yang pertama, ingin yang instan. Nah, yang kedua, tidak memikirkan target audience. Yang ketiga, tidak membuat rencana konten. Yang keempat, tidak tahu tentang algoritma YouTube. Yang kelima, terlalu fokus dengan visual. Langsung untuk yang pertama adalah ingin yang instan. Nah, banyak banget untuk YouTuber pemula baru 1-4 bulan tapi sudah banyak keluhan. Saya sudah capek membuat video, saya sudah upload puluhan video tapi viewernya tetap nol. Atau viewernya sangat sedikit. Nah, berkreasi, kamu juga harus menikmati prosesnya. Bagaimana kamu membangun sebuah channel, bagaimana kamu juga membuat sebuah karya yang kemudian kamu upload YouTube, tapi juga kamu harus belajar bagaimana cara mengetahui apa yang dicari oleh audiens atau viewer. Jadi kamu membuat video itu juga jangan asal-asalan gitu. Video dicampur-campur, kamu pembahasannya juga nggak jelas, jadi itu akan susah mendapatkan viewer. Jadi untuk YouTuber pemula nih, jangan yang instan juga dengan kamu membeli subscriber, like, atau membeli follower, karena itu akan membuat channel kamu di jangka panjang itu bakalan semakin terpuruk. Karena apa? Kamu upload video baru, mereka tidak menginginkan kontenmu, hanya menyokong beberapa viewer atau beberapa subscriber yang nominalnya kamu beli kemarin. Nah, ayo siapa ini yang beli viewer? Jadi membeli viewer itu atau menggunakan jalur khusus itu tidak akan maju, tapi bahkan malah membuat konten itu semakin menurun. Kalau kamu YouTuber pemula, riset dulu lah. Kira-kira kamu terjun ke dunia YouTube itu kira-kira mau ngangkat konten apa dan kemasannya yang bagaimana. Itu saya membocorkan untuk yang nomor 3, ya kan, harus terkonsep. Oke, nomor 2. Ini juga tidak kalah menarik dan ini juga masih menyangkut yang nomor 1, yaitu tidak memikirkan audiens atau tidak memikirkan target audiensnya. Jadi kamu membuat YouTube itu cuma asal buat aja tapi tidak tahu target atau pangsa pasarnya. Karena YouTube, platform YouTube itu adalah seperti tokomu, dan tokomu itu menjual barang itu untuk siapa? Jadi kamu itu membuat sebuah konten itu untuk siapa? Semisal nih kamu membuat konten untuk anak-anak, kamu membuat konten untuk umur 25 sampai dengan 35 tahun, atau kamu membuat konten untuk masyarakat sipil atau masyarakat luas. Itu harus kamu pikirkan, jangan sampai kamu hanya membuat konten tapi asal-asalan. Langsung ke yang nomor 3, tidak membuat rencana konten. Nah, ini dia nih. Jadi ini masih hubungannya 1, 2, 3 ini berhubungan terus nih guys. Sebelum kamu membuat sebuah konten, usahakan kamu mempunyai konsep dulu. Kira-kira dalam tokomu itu mau di konsep display yang kayak apa nih? Kamu menjual barang apa ini ya? Semisal yang terkonsep itu menjual toko pancing, alat-alat pancing ya kan. Jadi semua barang yang kamu jual di situ berhubungan dengan pemancingan atau alat pancing. Kalau kamu di alat pancing itu menjual es batu, ya orang nggak bakalan nyari tempatmu lah. Yang pasti juga harus terkonsep bagaimana kamu menata videomu, menata thumbnail, menata judul, deskripsi, dan kata kunci. Itu kamu harus jelas dulu. Jadi jangan upload tapi sembarangan dan tidak satu nice atau satu konten. Langsung yang nomor 4, tidak tahu tentang algoritma YouTube. Nah, ini bahaya banget nih. Jadi kamu sudah capek-capek membuat karya, kamu sudah capek nih membuat video yang kemudian diupload ke YouTube, apalagi menggunakan kuota pribadi. Setelah kamu upload 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam,
bahkan sampai berhari-hari yang nonton cuman sedikit atau hanya beberapa orang. Nah, itu kamu juga harus paham tentang algoritma YouTube. Algoritma YouTube itu adalah sesuatu yang akan menyodorkan kontenmu itu ke halaman-halaman orang lain atau beranda-beranda orang lain. Sedangkan kalau kamu cuman hanya mengupload aja tanpa thumbnail, tanpa deskripsi yang jelas, tanpa judul yang menarik, ya YouTube bingung mau merekomendasikan videomu itu ke arah mana, ya kan? Jadi ya, kalau kesalahan yang pertama pun sudah kamu lakukan, kemudian kamu meminta viewer banyak, ya nggak mungkin, bos. Kecuali memang ada momen tertentu di saat videomu itu biasa aja, tapi judulnya itu merupakan kata kunci, nah itu bakalan bisa naik di rekomendasi YouTube. Tapi itu kan 1001. Sedangkan kamu membuat konten, itu kan nggak selamanya beruntung semua nih, per video kamu upload tuh beruntung semua kan, ya nggak mungkin. Jadi amannya, kalau kamu itu mengupload sebuah konten atau membuat sebuah konten, harus dioptimasi. Jadi mulai dari thumbnail, mulai dari deskripsi, mulai dari kata kunci, itu harus lulus semua. Jadi di saat algoritma YouTube itu menyodorkan videomu kemana-mana, itu mudah dan nggak bingung. Istilahnya YouTube itu mau menyodorkan videonya itu mau dikasih siapa, karena nanti ada suges di situ, guys. Jadi kalau kamu tuh sering menonton tentang tutorial, jadi handphonemu atau YouTubemu yang ada di handphonemu itu yang berdasarkan pencarian di YouTubemu itu nanti akan tersuges. Kalau kamu sering melihat tutorial, ya maka di YouTubemu itu akan banyak muncul tentang tutorial. Semisal kamu sering melihat orang mancing, ya di YouTubemu itu nanti tersuges banyak channel mancing yang hadir di beranda YouTubemu. Jika videomu itu belum dioptimasi dengan memasukkan kata kunci, judul yang benar dan thumbnail yang menarik, ya bingung, guys. Jadi itu harus dipelajari bagaimana tentang algoritma YouTube. Baik, yang nomor 5, ini yang nomor terakhir ya. Kamu sebagai YouTuber pemula pasti cuma mikir karena kameramu jelek, ya kan? Jadi kamu tidak bisa memberikan visual yang bagus untuk para viewer. Nah, kapan kamu mau berkarya kalau kamu cuma punya handphone yang kapasitasnya cuman bisa merekam video secara standar? Bukan malah kamu segera berkarya, malahan kamu berhenti bermain di YouTube. Karena apa? Handphonenya terlalu biasa. Kadang sering orang atau YouTuber pemula itu beralasan seperti itu. Padahal YouTube itu juga tidak hanya mengandalkan visualmu tok, bos, tapi juga isi dalam kontenmu itu bermanfaat atau tidak. Terus audionya bagus apa tidak gitu loh. Jadi semisal kamu buat sebuah konten seperti ini tapi tanpa dukungan mic yang saya pakai seperti ini, ada suara kali, ada suara knalpot, ada suara abang-abang bakso lewat, ya bagaimana orang mau mendengarkan dengan baik? Bagaimana orang akan nyaman dengan video kita kalau kita istilahnya apa ya, tidak mendukung tentang audionya dan isi kontennya. Jadi buat kamu yang handphonenya biasa-biasa aja, ya kamu harus berpikir memilih konten yang sekiranya handphone itu mampu untuk membuat konten. Jadi tidak harus visual yang kamu unggulkan, tapi juga isi dalam kontenmu itu apa. Contoh nih ya, kalau handphonemu biasa-biasa aja, kamu bisa nih membuat istilahnya video relaksasi, gemericik air di sungai, terus suara angin, terus apalagi suara burung di hutan. Meskipun apa ya, visualnya itu terlihat biasa-biasa aja, cuman menyuting gemericik air, kamu diem gitu, istilahnya nanti biar airnya yang menyirami. Wow, menyirami handphonemu terus mati. Enggak ya. Jadi ayolah, kalau kamu adalah YouTuber pemula, berpikir cerdas meskipun dengan alat yang terbatas. Sekali lagi ya, tak ulangi ya. Kamu harus berpikir cerdas meskipun dengan alat yang terbatas. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman nih. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini menjadi besar. Dan semoga channel ini juga bermanfaat bagi orang banyak. Terus berkarya, jangan mudah menyerah. Mulailah dari hal yang kecil, karena hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Saya Anwari pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.